Salah satu yang biasanya menjadi kebingungan bagi mahasiswa yang sedang atau mau mengerjakan skripsi adalah memilih kira-kira apakah penelitian saya mau kuantitatif ataukah penelitian yang sifatnya kualitatif. Dan ketika memilih itu tidak hanya mereka bingung soal apa yang sesuai dengan penelitian mereka, yang dibutuhkan oleh penelitian mereka, mereka juga bingung tentang apa sih yang menjadi perbedaan mendasar antara kuantitatif dan kualitatif. Dan melalui di episode kali ini saya mau menceritakan perbedaan kuantitatif dan kualitatif dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kalau kita lihat dari sifat, penelitian kuantitatif itu sifatnya objektif, dapat dihitung dan fokus pada variabel karena dia menggunakan kuesioner, kemudian yang sifat jawabannya juga terduga atau tertutup dengan pilihan pakai skala Likert dan seterusnya. Maka hasil dari jawabannya bersifat matematis dan kuantifikatif atau bisa diukur, bisa dihitung, sehingga kemudian kebutuhan atau kemungkinan menjadi objektifnya lebih besar. Dan penelitian kuantitatif dia juga fokus pada variabel, sehingga kemudian dalam penelitian kuantitatif selalu ada variabel bebas, variabel dependent, variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Walaupun kalau kita jauh lagi lebih dibedah, ada juga variabel intermediari atau penghubung. Itu untuk yang kuantitatif. Kualitatif berkebalikan dari kuantitatif, itu sangat subjektif, sehingga kemudian isiannya, jawabannya itu kadang-kadang tidak selalu dapat dihitung atau diangkakan, dikuantifikasi. Sehingga pada saat kualitatif itu yang dilihat adalah fokus pada proses yang sifatnya interaktif. Kalau kuanti sekali lagi pada variabelnya, kalau kuali biasanya mengakomodasi juga proses dialektika antara pihak-pihak atau poin-poin yang diteliti yang sifatnya itu interaktif atau saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu. Misalkan kalau dalam kuantitatif yang dihitung adalah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen misalkan di toko A. Kalau misalkan kualitatif dia akan melihat kenapa misalkan toko A nggak laku, faktor apa saja yang mempengaruhi si toko itu tuh nggak laku, dan bisa jadi kemudian kesimpulannya bisa jauh lebih luas ketimbang dengan variabel-variabel yang dimunculkan kalau kita menggunakan kuantitatif. Kemudian yang berikutnya yang membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif adalah teknik pengambilan data. Kalau kuantitatif, dia biasanya menggunakan kuesioner yang sifatnya closed question, jawabannya sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian kalau kadang-kadang juga diperkuat dengan observasi pra penelitian untuk melihat atau mengindikasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan kualitatif, dia biasanya mengambil data dengan menggunakan teknik triangulasi. Mula-mula dengan observasi langsung, kemudian dengan wawancara, kemudian dengan studi dokumentasi, sehingga satu situasi atau data yang sama diambil dengan pendekatan yang berbeda, dengan harapan nanti kalau ada kecenderungan yang tidak sesuai, itu bisa tercapture. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang kalau diwawancara kemudian memberikan jawaban yang nggak sesuai dengan realita, tapi dia jawab karena dia entah itu punya kekhawatiran image-nya jadi jelek atau kekhawatiran akan dijudge dan seterusnya, sehingga kemudian dia memberikan jawaban yang diinginkan oleh si peneliti. Nah, dengan adanya observasi langsung kemudian studi dokumentasi, peneliti bisa meminimalisasi bias-bias yang mungkin terjadi, sehingga data yang dihasilkan bisa relatif lebih valid walaupun unsur subjektivitasnya akan tetap sangat kental dalam penelitian kualitatif. Berikutnya berhubungan dengan populasi, sampel dan sampling. Populasi itu jumlah keseluruhan calon responden kita. Sampel itu sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk kita jadikan sebagai responden penelitian kita. Kalau sampling itu adalah teknik caranya untuk menentukan siapa sampelnya dan berapa banyak. Kuantitatif biasanya sangat rigid dalam urusan sampel ini. Mereka memiliki batas minimal, mereka juga memiliki pendekatan-pendekatan yang sistematis dalam cara kita untuk melakukan proses pencarian sampel atau melakukan sampling.
Dan setahu saya biasanya untuk penelitian sosial itu dipatok 30 sampel paling sedikit. Kalau misalkan kayak Gay dan Diel dan seterusnya itu bilangnya 30 sampel paling kecil. Malah kalau lebih bagus lagi bisa sensus gitu, maksudnya seluruh populasi dijadikan sebagai responden. Sedangkan kualitatif ini memang tidak, kalau saya belum menemukan yang secara tegas atau rigid mengatur jumlahnya, tetapi memang kalau kualitatif itu disesuaikan dengan cakupan penelitian kita, cakupan kebutuhan dan batasan penelitian kita. Jadi tidak ada jumlah yang secara spesifik diatur, sedikit pun misalkan 5 atau 10 juga tidak masalah kalau memang yang dibutuhkan atau yang relevan dengan penelitian kita adalah sebanyak itu. Tapi kalau ternyata cakupan kita luas sehingga kemudian mau melakukan semuanya juga bisa-bisa saja, karena sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan penelitian kita. Berikutnya ada pendekatan penelitian. Dalam kuantitatif ada survei dengan memberikan kuesioner kepada responden, kemudian sifat penelitiannya bisa deskriptif, menggambarkan, atau bisa asosiatif, dalam hal ini mencari pengaruh atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kadang-kadang ada juga yang melakukan komparatif, yaitu membandingkan antara satu situasi dengan situasi yang lain, case by case. Kalau kualitatif ini lumayan agak banyak kalau menurut Creswell, mulai dari yang sifatnya naratif, menarasikan, atau fenomenologi yang mengcapture sebuah fenomena, atau grounded teori yang dia berusaha untuk mengkritisi teori yang sudah mapan dan menawarkan teori yang lebih baru. Kemudian ada etnografi, ada studi kasus, ada discourse analysis dan content analysis dan seterusnya. Jadi banyak sekali pendekatan penelitian yang bisa dilakukan. Sekali lagi, yang membedakan adalah nanti bisa dilihat soal salah satunya soal cara mengambil data dan melakukan proses analisis seperti itu. Karena bisa jadi kalau bahkan di dalam kualitatif juga akan ada unsur surveinya, misalkan akan ada unsur deskriptifnya, misalkan, tapi yang nanti itu bisa dibedakan dengan aspek yang lain. Kemudian metode analisis data, kalau untuk yang kuantitatif ini lumayan setahu saya aturannya ketat, misalkan mulai dari uji validitas dulu, setelah datanya valid diuji reliabilitas, kemudian diuji normalitas, linearitas. Kalau misalkan variabelnya ternyata lebih dari 2, ada uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, sebelum kemudian diuji regresi, korelasi, dan determinasi. Nah, ini kelihatannya akan sangat banyak dan ribet, tapi sebetulnya relatif sederhana karena bisa menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk proses perhitungan dan pengujiannya. Yang diperlukan adalah teman-teman mengetahui cara membaca hasil yang muncul, cara menyimpulkan hasil yang diperoleh dari SPSS, hasil pengujian dari data yang didapatkan. Kalau valid berarti begini, kalau tidak valid berarti begini, kalau ciri-cirinya tidak reliable berarti begini, dan seterusnya. Sedangkan kualitatif ini bisa dengan triangulasi yang tadi juga analisisnya, dan bisa juga dengan melakukan proses reduksi data. Jadi data yang sangat banyak yang diperoleh saat wawancara, observasi, dan dokumentasi itu kemudian direduksi, misalkan dibikin menjadi per kategori, misalkan, kemudian setelah dibikin per kategori disajikan secara lebih sistematis, bisa juga dikorelasikan dengan kebutuhan jawaban dan seterusnya, kemudian ditarik kesimpulan. Kalau dalam konteks saya, misalnya saya kemarin meneliti soal aksi 212, soal narasi yang berkembang. Nah, dari data terkumpul yang banyak banget itu, saya kemudian pilah-pilah yang sering muncul, kata-katanya apa, itu dikondensasi namanya, karena saya pakai konten analisis. Kemudian setelah saya kondensasi, saya kategorikan, oke, kira-kira kalau narasinya seperti ini, berarti kategorinya muncul seperti ini, kemudian dikodekan, kemudian dikategorikan. Nah, memang untuk melakukan itu juga kita perlu landasan teori yang kuat, makanya di dalam penelitian atau skripsi, sebelum kita berbicara metode, kita berbicara dulu soal landasan teori. Kalau kita punya landasan teori yang cukup, yang bisa memampukan kita untuk melakukan proses penelitian, dan kita menemukan metode yang tepat, maka penelitian kita akan jadi sangat valid, sangat kuat, dan sangat
bagus. Kita punya metode yang ngejelimet yang banyak banget tapi kemudian teorinya kurang, itu juga hasil analisanya akan rendah dan akan tidak puas, seperti itu. Itu saja mungkin untuk perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.